adalah Daihatsu Rocky yang pakai mesin 1200cc varian X tahun 2021. Nah, yang menarik dari mobil ini adalah harganya ya. Jadi, harga bekasnya meskipun umurnya baru 2 tahunan, itu sekarang udah di bawah 200 juta. Yang artinya buat kalian yang lagi nyari LCGC baru, ini bisa jadi alternatifnya nih. Kita dapat model yang kayak SUV-an kayak gini, terus ruang kabin yang jelas lebih lega, bagasi lebih besar, dan juga fiturnya lebih banyak. Nah, kita lagi videoin Rocky 12X ini di Karsam Purinda Experience Center. Yang mau cari mobil bekas bisa banget nih lirik mobil-mobil bekasnya Karsam. Karena semua mobilnya pasti udah ngelewatin hasil inspeksi 175 titik, harga yang tertera pasti, ada garansi 1 tahun mesin, transmisi dan AC-nya, dan ada jaminan 5 hari uang kembali. Nah, Karsam bulan Oktober ini lagi ada promo asik nih, kayak mobil keluarga yang cicilan mulai dari 70.000 per hari dan ekstra diskon 2 juta, atau mobil yang warnanya mencolok ada diskon sampai 9 juta. Kalian cek di website Karsam ya buat detailnya. Dan buat detailnya sama di 10 rekal dari Daihatsu Rocky 12X. Sebelum lanjut lagi, simak dulu sponsor dari video kita kali ini nih, Motul. Ini adalah Motul H-Tech 100 Plus 0W20 yang direkomendasikan khusus untuk mobil terbaru dengan mesin modern. Merek pelumas asal Perancis ini punya beberapa kelebihan nih, kayak perlindungan terhadap knocking dan keausan rantai timing sampai 5%-nya. Motul H-Tech 100 Plus 0W20 ini juga bisa meningkatkan kebersihan piston dengan anti deposit dan perlindungan anti sludge supaya mesinnya tetap bersih. Oh ya, tipe ini ada 2 jenis ya. Yang pertama dengan viskositas 0W20 dan yang kedua 5W30. Pelumas ini juga bisa meningkatkan efisiensi bahan bakar secara signifikan, khususnya untuk menggunakan Motul H-Tech 100 Plus SAE 0W20 ya. Motul H-Tech 100 Plus ini juga sangat direkomendasikan untuk penggunaan di semua kondisi berkendara ya. Bahkan di kondisi yang macet parah seperti di perkotaan yang macet kayak Jakarta dan kota besar lainnya. Dan Motul H-Tech 100 Plus ini juga bisa memberikan tingkat daya tertinggi untuk ketahanan oksidasi yang luar biasa untuk mencegah penebalan dan memastikan umur oli bisa lebih panjang sampai 15.000 km. Buat lebih detail dan pembelian cek link di kolom deskripsi ya. 1. 1200cc tertinggi. Sebenarnya Daihatsu Rocky ini masih baru sih ya. Jadi harusnya kebanyakan pembeli yang ngincer model bekasnya ini masih familiar juga sama modelnya yang baru di pasaran. Kita ingetin dulu ya, Rocky keluar pertama di Indonesia di April 2021 dan hanya ada yang mesin 1000cc turbo aja. Di Juni 2021 muncul yang 1200cc, Agustus 2022 yang X dan X ADS dapat improvement, dan belum ada hal baru lagi ya sampai video ini dipublish. Dan meskipun kalau kalian cek di price list website Daihatsu, itu Rocky ribet banget, variannya super banyak, tapi nih kita persimpel ya. Varian basic Rocky sebenarnya cuma ada 3, M, X, dan R. M dan X pakai mesin 1200cc, R pakai 1000cc turbo. Nah, yang X dan R sama-sama ada versi yang ditempelin aksesoris yang disebut X ADS dan R ADS. Sedangkan khusus R ada varian yang dipakein fitur safety aktif atau ADAS, disebutnya RASA. Dan varian X ke atas bisa pakai warna spesial yang di price listnya ada tulisan SC-nya tuh. Dan khusus varian R bisa pilih opsi dual tone juga, atap hitam ya, yang di price listnya ada tulisan two tone ya. Semua varian ini tersedia dengan opsi transmisi manual dan otomatis CVT. Makanya di price list barunya banyak banget ya nama-nama variannya. Padahal sih aslinya ya M, X, dan R aja. Tapi X dan R-nya banyak banget varian variasinya. 2. Kisaran harga. Rocky 12X CVT dari 2021 sampai 2022 ini bisa ditemuin di pasar mobil bekas harga 175 jutaan sampai 190 jutaan ya. Tentunya semua tergantung kondisi dan odometer unitnya. Dan yang manual kira-kira lebih murah 10 jutaan lah rata-rata ya. Tapi cukup oke sih yang 12 ini. Alternatif dari yang 10 turbo yang bekasnya rata-rata masih di atas 200 jutaan. Unit yang kita videoin di Karsam ini harganya 191 juta ya. Dan jarak tempuhnya 40 ribuan kilometer. Kalau kalian tertarik unit yang ini atau mobil-mobil lain di Karsam, langsung klik link di deskripsi ya. 3. Mesin 1200cc. Rocky varian X ini pakai mesin 1200cc ya, yang sama kayak yang dipakai di Agya Ayla baru juga. Meski sayangnya ini 3 silinder nih. Jadi getarannya bakal cukup kerasa, terutama pas lagi idle ya. Tenaganya 87 HP atau 88 PS, sedangkan torsinya 113 Nm. Cukup kecil emang sih, tapi kita yakin cukup lah buat harian aja. Apalagi pasti lebih irit dibanding Rocky yang 1000cc turbo kan. Transmisinya yang Rocky 12 ini yang manual 5 percepatan, yang otomatis CVT ya. Kalau Daihatsu sih bilangnya di CVT ya, sama kayak yang di turbo, yang bilangnya mengkombinasikan CVT buat di kecepatan rendah dan medium, dan planetary gear tambahan buat di kecepatan tinggi.
Yang CVT ini juga dapat power mode ya di setir gini yang ngubah karakter CVT dan output gasnya jadi lebih agresif. Dan Rockie ini tentunya penggerak roda depan. 4. Fitur masih cukup. Oke, meskipun bukan varian tertinggi, tapi Rockie 12X ini fiturnya tergolong masih lebih dari cukup ya. Yang beda dulu ya, dari varian R, di X ini lampunya nggak otomatis ya, masih manual. Speakernya di X ini juga hanya 4, nggak ada tweeter depan jadinya. Head unitnya di X ini 7 inci ya, jauh lebih simpel dibanding model 9 incinya yang di varian R nih. Di kanan kirinya hanya ada tombol kapasitif ya, yang bisa diputar ada radio, media dari USB dan Bluetooth, Bluetooth teleponi, Android Auto, dan Apple CarPlay. Jadi kalau sambungin HP kita pakai kabel gini, nanti bisa pakai aplikasi kayak Apple Music, Spotify, Google Maps, Waze, dan lain-lain. Settingsnya yang unik paling ada buat ubah fokus posisi pendengar ini, sisanya standar lah ya. Di luar itu, fitur-fitur lainnya sama lah kayak varian R. Instrumen clusternya, kombinasi speedo angka digital, plus layar LCD 7 inci di sebelah kirinya. Yang bikin keren ada 4 tema nih yang bisa kita pilih, dan animasi intro dan outro-nya beda-beda semua. Yang tema 1 kayak gini, yang tema 2 kayak gini, tema 3 kayak gini, dan tema 4 kayak gini. Ada indikator ban belok yang kalau kita belokin setir bakal ditunjukin gini ya. Trip A, trip B, dan odometer ada di bawah kiri. Dan dipindahinnya beda sendiri tombolnya. Oke, infonya. Ada info konsumsi BBM rata-rata dan real time. Ada sisa jarak berkendara. Ini ada jam dan bisa dikosongin. Gak ada layar safety aktifnya ya, jelas. Layar warning dan layar setting. Setting saya bisa buat naik turunin brightness layar MID, set jam dan tanggal, buat ganti tema, settings buat matiin indikator Rico, buat matiin info konsumsi dan trip A yang otomatis reset habis isi bensin, buat matiin nyalain animasi intro dan rangkuman berkendara di outro, dan buat matiin nyalain indikator ban belok tadi. Lanjut, settings buat ganti suara lampu sein dan bahkan buat ganti suara di intro animasi. Buat set macam-macam reminder, lanjut, settings ini buat ganti-ganti fitur auto lock-nya dan auto unlock-nya, ganti suara beep-beep dari remote alarmnya mau sekencang apa, dan bisa dimatiin juga suara beep-beepnya. Bisa set speed link wiper, jadi kecepatan kibas wipernya bakal nyesuaiin kecepatan mobilnya, alias kalau jalan makin kenceng nge-wiper makin cepet dan sebaliknya ya. Dan bisa set buat nyalain wiper belakang otomatis pas kita masuk gigi mundur ketika wiper depannya lagi nyala. Dan one touch turn signal bisa dimatiin nyalain. Lanjut, ganti oli, ganti filter oli, bahkan buat rotasi ban aja bisa kita set buat diingetin ya. Dan terakhir bisa ganti bahasa. Inputnya di depan sama sih, ada 1 per outlet dan 1 USB port. Tambahan USB portnya ada lagi di dalam laci sini ya, sedangkan di belakang nggak ada. Tombol di kanan setir ada next track, Bluetooth teleponi, dan power mode. Yang setir kirinya ada kontrol volume, voice command, dan atur MID. AC-nya sama ya kayak di R, digital tapi manual. Yang kanan buat atur kipas dan yang kiri buat atur temperatur. Ada tombol max cool buat langsung ngebuat settings ke paling dingin secara instan. Tapi sayangnya nggak ada buat nyarain anginnya ke kaki, nggak ada defroster kaca depan dan defogger kaca belakang juga. Wiper intermittent standar dengan speed sensing tadi, dan jendelanya yang auto up down hanya sisi driver ya. Ini kuncinya nih, ada passive keyless entry-nya. Jadi kalau mobilnya kekunci, ini remote-nya tinggal dikantongin aja, deketin mobilnya dan bukan gear bagian dalam handle-nya ya. Tapi tekan alur kecil ini di handle-nya buat buka kuncinya. Buat kunci lagi tinggal klik sekali lagi. Oh, dan spionnya ikut kelipat kalau kita kunci dan kebuka lagi kalau kuncinya dibuka ya. Tapi keren nih, kita bisa set auto atau manual di tombol sini langsung. Nice ya. Gimana? Cukup oke lah ya fiturnya? 5. Bagasi dan storage. Nah, ini salah satu kelebihannya Rockie di kelasnya ya, bagasinya. Yang varian 12X ini pintu bagasinya udah nyambung sama sistem passive keyless entry-nya. Jadi kalau mobilnya kekunci, remote-nya tinggal dikantongin aja, deketin mobilnya dan klik tombol panjang yang sebelah kiri sini. Nah, nanti kuncinya plus pintunya bakal kebuka dan kunci semua pintu lainnya juga ikut kebuka. Ini ruang bagasinya lebih gede dibanding Sonet atau Magna gitu ya. Bibirnya sebenarnya cukup pengotak, tapi yang bagian bawah sini lebih keluar dan sedikit lebih menyempit tapi masih cukup lebar kok. Tinggi bibirnya dari tanah masih cukup tinggi ya, khasnya SUV, tapi cukup rendah di kelasnya nih. Angkat barang berat pasti PR, tapi nggak bakal terlalu sulit lah. Yang asik, lantai bagasinya rata sama bibir bagasinya. Ini kalau mau keluarin barang dari dalam gampang banget, tinggal ditarik aja.
Detail bagasinya di sebelah kanan ada lampu bagasi halogen nih, dan ada storage buat toolkit atau P3K. Di sebelah kiri sini nggak ada apa-apa ya. Di bawah lantainya enak nih ya, ada dudukan gini, jadi nggak perlu kita tahan sendiri. Ada ban serep full size tapi kalengnya di bawahnya. Nah keren ya, lantai bagasinya bisa diturunin. Buat apa? Jadi kalau dibuat rata gini kan ruang bagasinya nggak terlalu tinggi ya. Tuh lihat deh, ada dudukan bawahnya gini nih, jadi lantainya ini bisa kita turunin. Nah efeknya ruang bagasi jadi lebih tinggi nih ya, mantap. Tapi emang lantainya jadi nggak rata nih sama bibirnya. Kalau sama jok dilipat juga enak sih, tapi ada opsi jadinya ya. Kalau mau ratain ya tinggal naikin lagi aja lantainya. Oke, kalau mau luasin kapasitas bagasi, jok belakang lipatnya bisa dipisah pakai konfigurasi 60/40. Pakai tuas yang di ujung sini nih. Artinya, kalau kita lipat yang sebelah kanan, masih ada ruang buat duduk berdua di sebelah kiri, sambil bisa masukin barang yang lebih panjang. Kalau dilipat semua, ruang bagasi jadi jauh lebih luas ya, dan enaknya lantainya rata. Jadi kalau mau kedepanin barang, tinggal didorong aja. Mantap! Buat tutupnya ada handle gini di sebelah kanan nih, dan kalau mau kunci lagi, tinggal klik kecil tombol yang di sebelah kanan ini, dan nanti semua pintu mobilnya bakal kekunci juga. Dan ini sisa storage di dalam kabin. Safety standar. Fitur keselamatannya Rocky varian X ini meskipun gak super lengkap kayak yang 1.0 Turbo ASA, tapi udah cukup banget ya buat di harga segini. Airbagnya ada 2 ya, di depan aja. Rem depannya cakram ventilasi, rem belakangnya tromol. Tapi sistem rem ABS EBD udah ada. Dan semua varian 1.2 yang ada traction control plus stability controlnya itu hanya yang di transmisi CVT ya, kayak yang kita videoin di sini. Ada hill start assist juga yang di 1.2 khusus CVT. Ini bisa nahan rem sebentar di tanjakan pas kaki kita pindah dari pedal rem ke pedal gas. Nah, varian X sudah dapat sensor parkir warna bodi 2 titik. Ada indikatornya DMID lagi ya. Nice. Ada kamera mundur juga yang udah standar dari varian paling bawah. Tapi sederhana sih, garisnya nggak ikut muter pas kita putar setirnya. Penumpang belakang tengah dapat seat belt 3 titik nih. Dan ada indikator seat belt penumpang belakang di plafon depan sini. Meski sayangnya Rocky nggak dapat dudukan ISOFIX buat jok bayi di belakangnya. 7. Eksterior masih modern. Kalau dari luar, sebenarnya varian X ini masih kelihatan mirip sama varian R-nya Rocky ya, kecuali di satu titik ini nih, velgnya. Velg varian X pakai model 16 inci single tone silver gini. Ini dapat update sih di akhir 2022 ya, jadi warna hitam gloss. Sedangkan R yang varian atasnya kan pakai 17 inci dual tone gini ya. Tapi di luar itu pada dasarnya mirip lah ya. Yang bikin Rocky ini masih kelihatan cukup modern nih. Apalagi varian yang non ADS gini terkesan lebih clean ya dibanding yang ADS aksesorisan banget. Dimensinya, panjang keseluruhannya kurang lebih mirip Honda Jazz dulu lah ya. Dibanding tiap kompetitornya, Rocky dan Race juga jadi yang paling tinggi dan wheelbase-nya paling panjang. Ini ngefek banget ya ke ruang kepala dan ruang kaki belakangnya yang nanti bakal kita tunjukin di nomor 9. Detail desainnya, depannya grilla heksagonal cukup besar meski emang gak sebesar di Race, terpisah nih ya sama lampunya. Sedangkan housing fog lampnya terpisah sendiri berbentuk segitiga gini. Detail lampu depannya yang varian X gak ada di arealnya ya. Lampu kecilnya LED, lampu besarnya LED juga, dan lampu jauhnya LED juga yang nyalanya agak gradual. Lampu seinnya LED juga, sedangkan varian X sudah dapat fog lamp halogen ya. Sampingnya, bagian paling khas jelas di pilar C-nya yang body color itu ya. Ala crossover lainnya juga, bawahnya full dilapisin skid plastik hitam. Karena varian X nggak ada opsi dual tone, spionnya juga sewarna body nih. Pilar A-nya dihitamin gini, begitu juga pilar B-nya warna hitam doff dan nggak ada krom-kroman di jendelanya. Begitu juga handle pintu yang X ini sewarna body ya. Belakangnya, bagian yang paling bikin Rocky kelihatan kotak dan menurut kita bagian yang kelihatan paling atraktif. Lampunya yang ketiga dimensinya itu ngasih kesan lebar banget soalnya dibuat nyambung ke pintu bagasinya dan disambungin sama panel hitam gloss juga. Biar seragam sama depannya ada panel hitam trapesium di bawah kiri dan kanannya dan di bawahnya lagi ada reflektor horizontalnya. Sedangkan knalpotnya sembunyi ya ngadep ke bawah di sebelah kanan sini. Ada spoiler bawaannya dan disambungin ke kaca pakai panel plastik yang kayak bumerang gini ya. Dan varian X pun ada antena sirip view-nya. Lampu belakangnya, lampu malam dan lampu remnya LED, sedangkan lampu sein dan lampu mundurnya halogen. Interior modern. Kayak luarnya, interior Rocky X ini juga masih cukup modern.
Kelihatan lah ya, mobil kekinian dengan dashboard yang bentuknya tajam-tajam dan bertingkat gini. Dan panel tuas transmisinya yang tinggi ini juga ya. Cuman emang head unit 7 inchinya varian X yang bagian belakangnya lebih besar ini terkesan lebih jadul ya dibanding head unit 9 inchinya punya Rookie R yang ngasih kesan jauh lebih modern. Gak ada pemakaian bahan aneh-aneh sih di dalam, semuanya full plastik aja. Tapi Daihatsu ngasih permainan warna dan motif biar nggak kelihatan membosankan banget. Kayak di ventilasi AC kiri dan kanannya ada merah-merahnya. Yang panel storage di bawah tuas transmisinya itu juga ada merah-merahnya gini ya. Kalau lihat yang ngitarin tuas transmisinya ini juga kayak dibuat ketiga dimensian gitu tuh. Begitu juga yang di belakang head unitnya sini. Pintunya full plastik nih varian X ini, tapi kita suka nih ya. Yang pintu depan dapat kayak handle besar warna silver yang ada warna merahnya di baliknya. Sedangkan yang pintu belakang lebih polos ya, nggak ada gitu-gituannya. Setirnya meskipun banyak tombolnya, tapi di varian X ini sama ya kayak varian tertinggi. Lingkarnya masih belum dilapis kulit, jadi kelihatan polosan gini aja. Joknya, bentuk jok depannya keren nih, kelihatan padat gitu di kelas segini. Bahannya full kain, bermotif-motif gini juga. Dan di pinggirnya ada tube garis merahnya biar nyamain tema dashboardnya tadi. Kalau jok belakangnya full hitam semua ya, nggak ada merah-merah kayak di depannya. Tapi cukup unik nih di Rookie, dia nggak dianaktiriin race kayak biasanya, karena di sini pun dapat 3 headrest adjustable. Biasanya kan yang Daihatsu kehilangan headrest tengah tuh, sedangkan kembarannya yang Toyota tetap dapat ya. Detail lainnya, lampu kabinnya di depan ada 2 nih halogen ya, dan di belakang ada 1 lagi halogen juga. Spionnya pakai model day and night, jadi kalau silau tinggal dicetekin aja. Sun visornya yang kanan ada card holdernya di luar, dan dalamnya yang kiri dan kanan ada kaca yang bisa ditutup buka, tapi nggak ada lampunya ya. Pegangan tangan plafon depan cuma ada di sisi penumpang aja, yang driver nggak ada. Yang di belakang plafon yang kiri dan kanan sama-sama pakai model lipat, tapi nggak ada gantungan bajunya. Sayangnya nggak ada ventilasi AC tambahan nih di belakang. Tapi gimana rasa duduknya di si Rookie X ini? 9. Konfigurasi jok. Pintu depannya termasuk cukup berat meski nggak seberat Sonet atau WRV ya. Nah, napak ke dalamnya cukup tinggi tapi masih gampang, khas crossover kecil lah. Posisi duduknya, nah dibanding di varian R yang ketinggian joknya bisa diatur, di X ini nggak bisa ya. Makanya by defaultnya termasuk sangat tinggi nih posisinya juga. Visibilitas ke depan jadinya bagus banget ya. Ke samping cukup bagus sih, kacanya gede, tapi emang blind spot dari pilar A dan spion di pilar A-nya itu masih cukup banyak ya. Jok driver pengaturannya bisa di slide maju mundur dan recline aja ya di varian X ini. Sedangkan yang penumpang depan slide dan recline juga. Headrestnya adjustable nih, kalau mau sandaran sambil nyetir, headrest sudah termasuk maju, jadi kepala kita nggak bakal ngedanga. Headroomnya masih termasuk luas ya. Sedangkan buat sandaran tangan di tengah udah ada armrest gini, tapi di varian X nggak dilapis apa-apa, jadi keras ya. Dan nggak bisa digeser ya, jadi nggak bisa buat sandaran tangan sambil pegang setir. Buat sandaran tangan di pintunya pun keras juga yang di varian X ini. Seatbeltnya nggak bisa diatur naik turun. Setirnya juga sayangnya hanya bisa tilt aja alias naik turun ya, nggak bisa maju mundur. Dan posisinya juga termasuk cukup dekat sama dashboard nih, khasnya mobil-mobilnya Daihatsu. Buat sandaran kaki kiri driver ada gundukan tapi nggak ada pet plastiknya. Sekarang kita ke belakang. Pintu belakangnya sayangnya berasa jauh lebih ringan ya dibanding yang di depan. Bukaannya cukup lebar dan enaknya bentuk SUV kotak ini masuk ke dalamnya nggak perlu nunduk. Nah, posisi duduk di belakang sini lebih tinggi dibanding di depan ya. Buat kita yang tingginya 173 cm, sudut pahanya masih sedikit banget naik. Masih termasuk normal lah di kelas ini. Begitu juga dudukan joknya nggak nopang paha kita full banget ya. Tapi sekali lagi masih cukup nyaman. Joknya nggak bisa digeser maju mundur ya, tapi ruang kakinya termasuk luas nih. Nice, begitu juga ruang gerak sepatu kita masih termasuk aman banget. Headrestnya tiga-tiganya adjustable ya. Headroomnya bentuk kotaknya ini bikin ruang kepala di belakang termasuk sangat lega ya. Mantap. Dan yang keren, sudut rebahan jok belakang ini bisa diubah alias bisa recline pakai tuas di atas ini. Cuma sekuprit banget sih emang, tapi sebenarnya berubahnya. Kalau dibuat lebih tegak, posisi duduknya sebenarnya nggak tegak-tegak banget. Dan kalau direbahin pun belum sampai serik Sonet 7-seater. Kalau jok tengahnya dibuat paling rebah sebenarnya, tapi not bad lah ya. Buat sandaran tangan di pintu belakang sama kayak di varian paling atas nih ya, nggak dilapis bahan kulit jadi keras. Dan di tengah juga nggak ada armrestnya ya. Oke, kalau mau duduk bertiga, napak ke tengahnya kakinya harus ngelipet dikit tapi masih termasuk gampang banget. Nah, karena di lantai tengahnya masih ada gundukan, jadi kakinya harus ke kiri kanannya. Tapi yang enak, dudukan jok di tengah ini termasuk empuk banget nih, dan gak lebih tinggi dibanding kiri kanannya juga. Sandarannya juga karena nggak ada armrestnya, jadi masih sangat empuk dan gak terlalu maju. Dan karena ada headrestnya, jadi kepala kita nggak ngedang ada di sini. Plus seatbelt di tengah sini 3 titik ya, mantap. 10. Detail-detail lain. Rookie ini tentunya dirakit lokal ya di Indonesia. Nice. Bensinnya meski di kap bensin yang nggak ada tulisannya, tapi di buku manualnya Race Rookie ada tuh. Mau yang mesin 1200 cc ini atau yang 1000 cc turbo, sama-sama bisa pakai bensin dengan minimal oktan RON 90 kayak Pertalite gitu ya. Nah,
Rocky ini pas barunya dapat gratis biaya servis jasa selama 2,5 tahun atau 50.000 km. Artinya, unit yang ini masih dapat gratis biaya jasa sekali lagi ya. Begitu juga garansi mobilnya sampai 3 tahun atau 50.000 km. Berarti masih berlaku sampai sebentar lagi. So, gimana menurut kalian soal Daihatsu Rocky 12X ini? Silahkan sampaikan komentar di bawah. Klik like dan subscribe channel YouTube kami di video-video kayak gini. See you next time.